Vira, ibu, kalian di mana? Tolong bapak, bapak nggak bisa pulang. Kemana nih Vira? Jam segini kok belum pulang? Apa aku nyusul aja ya ke sekolah? Vira, kenapa kamu nangis nak? Ada yang ganggu kamu? Enggak, Bu. Terus kenapa kamu menangis? Coba bicara sama ibu. Bapak katanya mau jemput Vira, tapi udah lama Vira tunggu bapak nggak datang juga. Oh alah, itu rupanya. Ya mungkin balik-balik bapakmu itu belum laku nak. Jadi bapak belum bisa jemput Vira ke sekolah. Tapi Vira kan udah berdoa tadi, Bu, supaya balik-balik bapak cepat laku biar bisa jemput Vira. Ya sudah, sekarang Vira masuk ganti baju, makan. Semoga sebentar lagi bapak pulang ya nak. Ya, Bu. Ya Allah, kasihan banget Vira. Sebegitunya dia mengharapkan jemput sama bapaknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Cipto, bapak kenapa? Ya Allah, banyak darah keluar. Pak, bangun pak. Aduh, apa darah yang bunuh Pak Cipto ya? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku harus bergegas nih membawa ke rumah Pak Cipto. Vira ngapain duduk bermenung di sini? Vira lagi mikirin apa? Vira lagi mikirin bapak, Bu. Vira masih berharap bapak cepat pulang. Ya nak, kamu berdoa aja ya. Semoga bapak cepat pulang. Tapi yang paling penting, bapak pulang dengan selamat. Ya, Bu. Bu Ratih, Pak Cipto, Pak Cipto. Astagfirullahaladzim, bapak, suami saya kenapa Dul? Saya juga nggak tahu persis Bu. Ketika saya lewat ngider, saya menemukan Pak Cipto tergeletak di jalanan. Tapi Bu, bapak sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, siapa yang tega berbuat kayak gini sama suamiku? Bapak, bangun Pak. Bapak, kenapa kok banyak darah di perut bapak? Bu, bapak bangunin, bapak kenapa tidur? Bapak Wir, bapak sudah meninggal. Bapak sudah pergi meninggalkan kita untuk selamanya nak. Apa? Bapak sudah meninggal? Enggak, bapak nggak boleh meninggal. Bapak nggak boleh meninggalkan
meninggalkan Vira dan ibu. Vira belum pernah dijemput bapak pulang sekolah. Pak, bangun Pak. Vira janji akan jadi anak yang baik Pak. Vira nggak akan suruh bapak pulang cepat lagi. Tapi bapak bangun ya Pak. Yang sabar ya Bu, Vira. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Terima kasih ya Dul. Kamu telah mengantar suami saya pulang ke rumah. Iya Bu, sama-sama. Biar saya bawa Bapak ke dalam ya Bu. Iya Dul, terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu. Saya mau ngabari teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak jangan pergi. Ya Allah, siapapun yang berbuat ini kepada suami saya berharap dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bos, Pak Cipto bos. Oh, si Bedul, kok bisa nemu situ bangka itu? Ada apa dengan Pak Cipto? Ngomong yang jelas Dul. Cipto, Pak Cipto meninggal Pak. Apa? Kok bisa Dul? Gimana ceritanya? Tadi Bapak tuh sehat-sehat aja kok. Malah tadi baru dia dari sini bawa bale-bale. Saya nggak tahu pasti bos. Saya rasa Pak Cipto dibunuh sama orang atau mungkin dirampok. Soalnya saya temukan Pak Cipto sudah bersimbah darah dan tergeletak di jalanan, dan bale-balenya pun udah nggak ada di sana. Gawat ini, kalau sampai aku ketahuan membunuh si tua bangka itu, gimana? Bagus aku cabut dari sini aja deh. Kamu mau kemana nggak? Ini bos. Aku lupa tadi ada janjian sama teman. Katanya dia mau beli bale-bale. Nggak punya hati kamu. Teman udah meninggal, bisa-bisanya kamu menjual bale-bale. Itu nanti saja. Sekarang ayo kita ke sana. Pergi ke rumah Pak Cipto melayat. Iya, bos. Bu, saya turut berduka cita ya, Bu, atas meninggalnya Pak Cipto. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan surganya. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Pak, sudah datang melayat. Jadi, rencananya kapan, Bu, mau dimakamkan? Malam ini juga Pak, supaya tidak banyak waktu sholat yang dilewatkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bedul, Parjo, Angga, bantu turun ke bawah untuk menyambut jenazahnya Pak Cipto. Baik, bos.
kenapa Bapak cepat pergi, Bu? Apa karena Vira minta antar jemput sama Bapak, Bu? Enggak kok, Nak. Bapak pergi bukan karena Vira. Vira anak yang baik kok. Anak kesayangan ibu dan bapak. Bapak orang baik. Jadi Allah lebih sayang sama Bapak. Di tempat Allah, yaitu di surga, Bapak gak perlu lagi kerja berat jual bale-bale. Karena di surga semua apa yang kita minta dikabulkan Allah, Nak. Vira mau juga, Bu, ke surga supaya bisa ketemu Bapak. Kalau Vira mau ke surga, Vira harus jadi anak yang soleha, rajin sholat, mengaji, dan jangan lupa doakan bapak dan ibu ya, Nak. Insya Allah, Bu. Sebaiknya setelah tahlilan aku harus pindah dari rumah ini. Kasihan Vira kalau harus ingat sama bapaknya terus di rumah ini. Sial sih bos, capek-capek badanku disuruh nguburin setua bangka itu. Tapi syukur gak ada yang tahu kalau aku yang membunuhnya. Tapi tadi aku udah cabut belum tali pocongnya? Bodoh lah. Lagian gak mungkin orang yang sudah mati hidup lagi. Gak ada hubungannya sama tali pocong. Kasihan Bu Rati dan Vira ya, Pak. Harus pindah dari rumah ini untuk menghilangkan kenangannya dengan suaminya di rumah ini. Iya Bu, padahal Pak Cito itu orangnya baik ya, mau menolong kita. Kok tega ya ada orang yang bunuh Pak Cito? Kasihan Vira, masih kecil sudah menjadi anak yatim. Tapi ya aku dengar-dengar Bu, udah ada orang yang mau ngontrak rumah ini. Dengar-dengar dia pindah tugas ke sini. Syukurlah Pak, jadi rumah ini gak lama kosong. Selamat pagi Bapak, Bu. Perkenalkan, saya Ihsan dan istri saya Fatma. Pagi juga Pak, Bu. Saya Boni dan ini istri saya Eva. Bapak dan Ibu ini yang akan tinggal di rumah ini ya? Benar Pak, Bu. Semoga betah ya Pak, Bu, tinggal di sini. Iya Bu, terima kasih. Ya sudah kalau gitu, kami pamit dulu ya Pak, Bu. Nanti kalau ada perlu apa-apa, datang aja ke rumah saya. Rumah saya ada di ujung sana. Baik Pak, terima kasih. Yuk Pak, masuk. Ini ada balai-balai juga di sini Pak. Enak nih kalau duduk sore-sore di sini sambil ngeteh. Betul mah. Yuk masuk. Siapa sih yang ngetuk bale-bale malam-malam begini? Kurang kerjaan jual bale-bale malam-malam. Gak tahu orang mau tidur apa? Oi,
Gak tahu orang mau apa Cang. Seram kali wajahnya. Kok bisa ada pocong di sini? Suara apa itu, Pak? Itu seperti suara tok-tok orang jual bale-bale, Bu. Apa mungkin ada orang jual bale-bale jam segini, Pak? Ya mungkin saja lah, Bu. Ya sudah, biar saja. Kita lanjut tidur. Bu Marni, mau kemana tuh? Sinilah, singgah dulu. Mbak Eva, lagi jemurin kain, Mbak. Ini aku mau ke warung cari gas. Ada apa, Mbak? Jauh kali Bu beli gas sampai sini. Iya, Mbak. Di kampung sebelah pada habis stoknya. Oh ya, Mbak. Tadi malam aku didatangi pocong. Hah? Pocong? Nggak mungkin, Bu. Salah lihat Ibu kali. Beneran, Mbak. Awalnya aku kira tukang jual bale-bale lewat. Karena ku rasa berisik sekali. Mau ku sorakin. Tapi pas ku buka pintu, rupanya pocong berdiri di depan rumahku sambil nokok-nokok bale-baleku, Mbak. Ih, seram. Apa iya, Bu? Soalnya tadi malam juga ada. Ku dengar orang ketuk-ketuk bale-bale di depan rumahku. Sama, aku pikir juga tukang bale-bale lewat jualan kan. Tapi aku nggak sempat keluar melihatnya. Aku lanjut aja tidur. Jangan pernah Mbak keluar buka pintu, Mbak. Itu pocong yang ngetuk bale-bale kita. Ih, kok jadi serem begini ya? Apa mungkin itu... nggak mungkin. Itu apa, Mbak? Enggak kok, Bu. Ya sudah, sebaiknya berita ini kita sebar ke semua warga supaya warga tahu. Wah, suntuk kali lah. Nggak ada pegang duit. Bale-bale belum laku juga. Padahal saingan udah berkurang satu. Siapa sih yang iseng ngetok bale-bale? Kurang ajar nih orang. Nanti rusak bale-bale yang mau kujual itu gimana? Mau diberi pelajaran juga nih orang. Woi! Pocong! Ampun! Jangan ganggu aku! Pergi sana! Angga! Siapa kamu? Kamu gak kenal lagi sama aku. Kembalikan uangku. Apa ini Pak Cipto? Si tua bangka itu. Tapi kok dia bisa bangkit dari kuburannya jadi pocong? Oh, sial. Waktu aku nguburin dia, aku lupa buka tali pocongnya. Matilah aku. Pasti dia mau balas dendam. Angga, kau telah mengambil uangku dan membunuhku.
Ampun, ampun Pak Cipto. Jangan ganggu aku, Pak. Jangan bunuh aku. Ampun, Pak. Ampun, ampun, Pak. Jangan bunuh aku. Gara-gara kamu aku mati. Aku tidak bisa jemput anakku. Vira, kamu kemana, nak? Rati. Itu kan suara. Ternyata benar. Suara itu memang benar-benar ada. Aku intiplah dulu ke jendela. Bisa jadi itu hanya orang iseng. Astagfirullahaladzim. Beneran pocong. Dia duduk pula di balai-balai itu. Gimana ini? Vira, Bapak pulang. Balik, balik. Kenapa Vira dan ibu nggak keluar? Syukurlah dia udah pergi. Fatma, mau diapakan balai-balainya? Kok dipindahin? Mau ku bakar, Mbak. Soalnya balai-balai ini tadi malam sudah diduduki sama pocong itu. Dan aku nggak mau dia datang lagi ke rumah ini. Jangan dibakar, Fatma. Dia nggak akan kembali. Biarkan aja balai-balainya di luar. Enggak, Mbak. Aku nggak percaya. Sekarang, pocong itu tidak akan lagi datang ke sini. Karena balai-balainya sudah kubakar. Kamu akan menyesal, Fatma. Karena kamu telah membakar balai-balai itu. Siapa itu yang ngetuk-ngetuk? Tidak, pocong! Semenjak kejadian itu, masih aja terdengar setiap malam suara tok-tok itu di rumah Fatma. Padahal rumah itu kan sudah kosong. Papa rasa pocong itu Pak Cipto. Dia marah karena balai-balainya dibakar. Iya benar Pak. Sebaiknya Ibu telepon dulu Bu Rati supaya teror ini hilang dan Pak Cipto bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Vira, Ibu, kalian di mana? Tolong Bapak nggak bisa pulang.
Bapak, apa itu kamu, Pak? Bapak, Vira kangen sama Bapak. Ibu, Vira, Bapak juga kangen sama kalian. Maafkan Bapak yang tidak bisa menemani kalian lagi. Bapak, kenapa Bapak berubah jadi begini? Iya, Nak. Pak, sebaiknya Bapak hentikan semua yang Bapak lakukan. Kembalilah, Pak. Kasihan dengan orang nggak bersalah. Iya, Bu. Ya, Bu. Pasti karena tali ini ya, Pak. Sini, Pak, Vira bukain. Terima kasih, Anak. Sekarang Bapak bisa pergi dengan tenang. Jaga ibumu ya, Nak. Maafkan Bapak. Bapak sayang sama Vira. Bapak sayang sama Ibu. Bapak, semoga Bapak bahagia di sana, Pak. Jangan lupa Ibu sama Vira ya, Pak.